Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Sulfianti, NIM 18035001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi kimia yaitu tentang sel volta. Yang mana materi ini merupakan materi kelas 12 semester 1. Nah, untuk kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.4 menganalisis proses yang terjadi pada sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Dan untuk kompetensi dasar yang keterampilannya yaitu mendesain rangkaian sel volta menggunakan bahan di sekitar. Nah, selanjutnya, ini merupakan salah satu contoh dari penerapan atau aplikasi dari sel volta itu sendiri, yaitu pada pembuatan baterai buah menggunakan bahan alam yang ada di sekitar. Nah, di sini kita bisa melihat ini merupakan baterai buah menggunakan buah lemon. Buah lemon tersebut, yang mana buah lemon tersebut dapat menghasilkan arus listrik dan bisa menghidupkan bola lampu. Selanjutnya, masuk kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai voltaic cell atau sel volta. Apa itu sel volta? Sel volta adalah susunan sel yang bisa menghasilkan energi listrik, atau bisa kita katakan sebagai adanya perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik dengan adanya suatu reaksi redoks yang spontan. Yang terjadinya suatu reaksi redoks spontan sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari susunan sel volta. Bagaimana energi listrik bisa terjadi? Nah, di sini pada rangkaian sel volta terdapat 4 komponen penting. Yang pertama itu ada elektrode yang terdiri dari anode dan katode. Di sini menggunakan anode Zn dan katode Cu. Yang kedua itu yang ketiga yaitu jembatan garam. Yang keempat itu ada voltmeter untuk mengukur arus yang dihasilkan dari hasil reaksi redoks spontan tersebut. Nah, selanjutnya anode pada sel volta ini itu adalah Zn dan katodenya adalah Cu. Jembatan garam ini berfungsi untuk menstabilkan antara ion negatif dan ion positif di antara anode dan katode tersebut. Dan di sini tampak menggunakan larutan elektrolit, yaitu menggunakan larutan SO. Terdapat ion SO42- dan ion Cu2+ beserta ion Zn2+, yang mana ion-ion tersebut akan distabilkan oleh jembatan garam. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari sel volta dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada sel kering atau sel Lechlange. Yang kedua ada sel aki. Yang ketiga ada sel perak oksida. Yang keempat ada sel nikel kadmium. Yang kelima ada sel bahan bakar. Nah, kita bahas yang pertama itu mengenai sel kering atau sel Lechlange. Yang mana sel kering dikenal sebagai batu baterai yang terdiri dari katode yang berasal dari karbon atau grafit dan anode dari logam zinc. Elektrolit yang dipakai berupa pasta campuran dari MnO2 yaitu serbuk karbon dan NH4Cl. Yang mana bersama reaksinya bisa kita lihat pada katode reaksi yang terjadi yaitu 2 MnO2
ditambah 2H+ ditambah 2E- menghasilkan Mn2O3 ditambah H2O. Sedangkan reaksi yang terjadi di anoda, yaitu Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2E-. Yang mana hasil dari reaksi sel yang dihasilkan yaitu menjadi 2MnO2 ditambah 2H+ ditambah Zn menghasilkan Mn2O3 ditambah H2O ditambah Zn2+. Ini merupakan reaksi atau reaksi sel volta yang terdapat pada sel kering atau batu baterai. Yang kedua, sel aki. Sel aki disebut juga sebagai sel penyimpanan karena dapat berfungsi menyimpan energi listrik dan pada setiap saat dapat dikeluarkan. Anodenya terbuat dari logam timbal atau Pb dan katodenya terbuat dari logam timbal yang dilapisi PbO2. Bagaimana reaksi penggunaan aki tersebut? Yang pertama itu di anoda terjadi reaksi Pb ditambah SO2 2- menghasilkan PbSO2 ditambah 2E-. Sedangkan reaksi pada katode yaitu PbO2 ditambah SO2 2- ditambah 4H+ ditambah 2E- menghasilkan PbSO2 ditambah 2H2O. Jadi reaksi sel pada sel aki ini yaitu Pb ditambah 2SO2 2- ditambah PbO2 ditambah 4H+ menghasilkan 2PbSO4 ditambah 2H2O. Sedangkan untuk reaksi pengisian aki yaitu 2PbSO4 ditambah 2H2O menghasilkan Pb ditambah 2SO4 2- ditambah PbO2 ditambah 4H+. Yang ketiga, sel peroksida. Sel ini banyak digunakan untuk seperti arloji, kalkulator, atau alat elektronik yang lainnya. Reaksi yang terjadi di anoda yaitu Zn ditambah 2OH- menghasilkan ZnOH 2 kali ditambah 2E-. Selanjutnya di katoda itu reaksi yang terjadi Ag2O ditambah H2O ditambah 2E- menghasilkan 2Ag ditambah 2OH-. Dan reaksi yang terjadi yaitu reaksi selnya Zn ditambah Ag2O ditambah H2O menghasilkan ZnOH 2 kali ditambah 2Ag. Potensi sel yang dihasilkan adalah 1,34 volt. Ini dihitung berdasarkan standar potensial reduksi. Selanjutnya yang keempat, sel nikel kadmium atau dikenal dengan istilah nikat. Sel nikat merupakan sel kering yang dapat diisi kembali atau rechargeable, yang mana anodanya terbuat dari Cd dan katodanya berupa Ni2O3 yang berupa pasta. Beda potensial yang dihasilkan sebesar 1,29 volt. Reaksinya dapat dibalik, yaitu NiO-OH dikali X-H2O ditambah Cd ditambah 2H2O menghasilkan 2NiOH 2 kali YH2O ditambah CdOH 2 kali. Yang kelima itu sel bahan bakar. Sel bahan bakar merupakan sel galvanik dengan pereaksi-pereaksinya oksigen dan hidrogen yang dialirkan secara kontinu ke dalam elektrode berpori. Sel ini terdiri atas anoda dari nikel dan katoda dari nikel oksida dan elektrolit KOH. Reaksi yang terjadi yaitu pada anodanya yaitu 2H2 ditambah 4OH- menghasilkan 4H2O ditambah 4E-. Sedangkan di katode reaksi yang terjadi yaitu O2 ditambah 2H2O ditambah 4E- menghasilkan 4OH-. Jadi reaksi sel yang terjadi yaitu 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, itulah penjelasan mengenai materi sel volta sekilas tentang materi sel volta pada kimia SMA kelas 12 semester 1.
yaitu mengenai pengertian sel volta, contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari, beserta aplikasinya. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya